prinsipnya kita punya 3 level, tapi yang paling penting adalah 2 level perubahan. Jadi pada tingkat makro level, harus pakai C ini, makro level dan micro level. Pada tingkat makro level sebenarnya lebih banyak pada program policy di tingkat nasional. Bagaimana kita memperbaiki kerangka regulasi di tingkat nasional dengan sejumlah undang-undang yang sifatnya leverage, undang-undang yang sifatnya menjadi pengungkit bantalan untuk reform. Ada sejumlah undang-undang yang sedang kita siapkan, tapi menurut saya ada 2 undang-undang penting yang menjadi bantalan reform, yaitu Civil Service Law, undang-undang aparatur sipil negara yang sedang kita siapkan sebagai pengganti dari Undang-Undang 43 tentang pokok-pokok kepegawaian negara. Kemudian ini khusus undang-undang ini memang kita ingin menciptakan satu sistem yang berbasis kepada kompetensi, kompetisi terbuka ya. Dan ini inisiatif Dewan, kita sudah bahas beberapa kali, prinsipnya pemerintah mensupport inisiatif yang dilakukan oleh Dewan itu. Nah, undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau yang kita sebut sebagai Administrative Procedure Act. Jadi ini menjadi bantalan untuk seorang pejabat yang mengambil keputusan. Nah, dan tambahannya adalah 9 program akselerasi yang nanti akan saya jelaskan. Nah, pada tingkat mikro ini yang sekarang ini berjalan di level agency, yaitu di kementerian dan lembaga. Sudah ada 16 kementerian lembaga sejak 2006 sampai 2011 yang mendapatkan tunjangan kinerja dalam konsep dan dalam konteks reformasi birokrasi. Kemarin akhir Desember kita sudah mengusulkan 20 kementerian dan lembaga yang baru lagi untuk masuk ke dalam reformasi birokrasi. Meskipun masih banyak catatan yang harus kita benahi di sini, ya sama-sama mungkin menjadi pemahaman kita. Reform tidak hanya berjalan dalam kelengkapan dokumen, tapi reform harus berjalan dalam praktek pemerintahan, itu yang harus kita jamin itu loh. Supaya ada perubahan kultur. Nah, ini yang jadi masalah adalah bagaimana mengefektifkan reform di tingkat mikro ini supaya tidak berjalan di atas kertas saja, tapi bisa diimplementasikan dalam praktek gitu ya. Nah, rencananya kita akan melakukan selain oleh TKA, yaitu untuk melakukan assessment terhadap program yang berjalan dan memberikan raport kepada kementerian dan lembaga. Sekarang kita sudah terbitkan juga instrumen baru penilaian mandiri reformasi birokrasi nasional di masing-masing kementerian dan lembaga. Itu sebagai self-assessment untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat keberhasilan kementerian dan lembaga melakukan perubahan. Nah, memang tidak mudah, jadi terutama di Menpan ya. Menpan itu punya 2 tugas, jadi melakukan reform di kementerian dan juga melakukan reform di tingkat nasional. Jadi ini 2 pekerjaan berat ya, karena engine of reformnya ada di Menpan. Jadi pekerjaan yang paling berat adalah bagaimana melakukan perubahan kultur, sistem yang tidak produktif, tidak inovatif ya. Alhamdulillah sekarang di Menpan sudah mulai banyak terjadi perubahan. Jadi begitu kami masuk, Pak, coba kita bikin sistem yang agak sedikit berbeda. Pengisian jabatan eselon 2 kita buka meskipun di dalam lingkup LPNK Kementerian PAN, dan meskipun banyak juga yang menganggap ya kurang ini kurang itu, tapi kita akan perbaikilah. Sistemnya pada dasarnya baik, mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki gitu ya. Nah, kita juga mengharapkan tahun depan ini sepertinya sudah disepakati juga oleh Wapres, semua kementerian lembaga yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja harus secara penuh kurang lebih 75% dari transaksi pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui LPSE untuk bisa menutupi anggaran negara yang dikeluarkan untuk membayar tunjangan kinerja. Jadi tahun 2012 saja ini untuk membayar tunjangan kinerja kita butuh sekitar 23 triliun. Nah, ini besar, tapi kalau tidak ada impact-nya ini menjadi taruhan pemerintah juga. Jadi banyak anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan tapi tidak ada perubahan budaya. Jadi kita ingin memaksa supaya anggaran pengadaan barang dan jasa itu bisa kita efisiensikan. Nah, lumayan Pak, ternyata laporan LKPP tahun 2011 lalu kita bisa menghemat sampai 12% dari total transaksi 51 triliun ya untuk 2011. Nah, ini goalsnya ini 3 ini, jadi free corruption government, accountable and capable government, excellent public services. Nah ini 9 program akselerasi. Ini sebenarnya merupakan ekstraksi dari program dan kegiatan yang sudah kita tetapkan di Menpan dalam bentuk kontrak kinerja antara deputi dan menteri. Nah, ini
ini apa namanya abstraksi atau ekstraksi dari program-program yang ada di kedeputian, yaitu bagaimana kita melakukan penataan kembali organisasi, melakukan pendistribusian dan juga peningkatan kualitas public servant, memperkenalkan sistem terbuka di dalam rekrutmen dan promosi, kemudian profesionalisasi aparatur sipil negara, penguatan electronic governance, deregulasi dan debirokratisasi perizinan usaha, pelaporan harta dan kekayaan pegawai negeri sipil, perbaikan sistem remunerasi dan efisiensi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, seperti apa programnya? Jadi yang pertama kita ingin melakukan asesmen organisasi di kementerian dan lembaga. Jadi ini pekerjaan paling berat kita, tapi paling tidak kita bisa mulai tahun 2012 ini untuk melihat kembali fit atau tidaknya struktur untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di kementerian dan lembaga. Dan ini sudah dibahas lagi akhir minggu lalu ketika rapat komite pengarah yang dipimpin Vice Presiden, bahwa kita ingin secara serius untuk melihat beban struktur di masing-masing kementerian dan lembaga. Bahkan Mendagri juga mengusulkan sejumlah direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri untuk bisa dilihat kembali, kira-kira fit nggak dengan sistem pemerintahan yang sudah desentralistik gitu. Kita juga ingin melihat dan mengukur kemudian secara selektif dan bertahap mengkaji dan menghilangkan struktur di eselon 3 dan 4 ya. Kemudian juga mengkaji ulang lembaga non-struktural dan melakukan evaluasi terhadap UPT pada tingkat eselon 2. Kemudian untuk distribusi PNS atau aparatur sipil negara peningkatan kualitas, kita ingin satu minus growth recruitment policy untuk sementara selama masa moratorium ini. Jadi selama kurang lebih 5 bulan berjalannya moratorium sejak September sampai sekarang itu telah berkurang kurang lebih 150.000 PNS ya, karena sudah memasuki usia pensiun itu. Nah, sambil bersama-sama kita kaji ulang bagaimana tingkat kebutuhan masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk pegawai negeri sipil. Nah, ke depan memang sesuai dengan rancangan undang-undang aparatur sipil negara, aparatur sipil itu akan ada dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah, atau kemarin diusulkan pegawai non permanen, pegawai pemerintah non permanen, untuk mengubah psikologi orang, oh ini sama seperti dulu pegawai tidak tetap. Nah, sehingga nanti tidak semua orang yang bekerja untuk negara harus berstatus pegawai negeri sipil. Bedanya kalau PNS dengan pegawai tidak tetap ini, PNS bisa punya jalur sampai pola karir sampai jabatan-jabatan tertinggi ya, dan dan sebagai policy maker. Sedangkan pegawai tidak tetap pemerintah itu lebih banyak pada tenaga-tenaga fungsional dan implementer kebijakan. Nah, kemudian kita juga ingin membatasi belanja pegawai sampai 50% untuk pemerintah daerah terutama, dan ini juga sinkron dengan undang-undang 32 revisi. Kemudian juga redistribusi pegawai negeri sipil. Sekarang kita sudah mulai lakukan selama masa moratorium ini. Misalnya saja yang sudah terjadi sekarang adalah sipir. Jadi AKIP, Akademi Ilmu Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM itu minta formasi ke kita, tapi kita katakan bahwa ini sedang moratorium. Kita sarankan untuk melakukan redistribusi. Jadi sekarang AKIP itu hanya menerima PNS-PNS yang sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM untuk masuk menjadi mahasiswa di AKIP, dididik menjadi sipir. Jadi nggak baru lagi gitu. Ini sekedar untuk redistribusi karena tadi sindrom kita itu overstaff sekaligus understaff. Nah, Menpan sendiri kemarin dalam Rapimkab menyetujui untuk menambah kurang lebih 30-40 orang masuk ke kementerian kita, tapi the best public servant di negara ini untuk bisa membantu percepatan RB, karena RB ini menjadi program nasional. Jadi kita ingin menawarkan redistribusi kader-kader terbaik PNS untuk bisa bergabung di Menpan untuk memperkuat RB. Bagian dari kebutuhan itu kita akan lengkapi melalui outsourcing tenaga-tenaga profesional. Nah, seperti saya sekarang sudah mendapatkan 5 bantuan tenaga profesional yang dibiayai oleh hibah gitu. Nanti deputi juga akan dilengkapi seperti itu untuk membawa culture baru di dalam kedeputian sekaligus untuk mengurangi beban, karena memang problem kita itu understaff sekaligus overstaff. Jadi kalau kita sudah mulai bicara target, kita bicara konsep, ini banyak yang empot-empotan juga bisa ngejar itu. Nah, kita juga ingin peningkatan kapasiti pegawai negeri sipil ya. Kita coba nanti memindahkan tenaga fungsional ini dan mendidik tenaga-tenaga fungsional itu dalam diklat-diklat fungsional. Kemudian kita juga ingin menawarkan kebijakan pensiun dini. Kemarin sudah dibahas, Kementerian Keuangan sudah meminta untuk mempensiun dinikan 1.100 orang. Cuma ini tidak boleh dilakukan secara parsial hanya untuk Kementerian Keuangan. Kita ingin ada analisis
makro, beban fiskal, beban psikologis, segala macam di tingkat nasional untuk kebijakan early pension ini. Yang jelas ini akan menjadi kebijakan kita secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan negara untuk membayar pensiun tersebut. Jadi mungkin nanti kita kasih batas waktu sampai 31 April silakan yang mau pensiun, tapi dengan analisis kompetensi dulu ya. Coba kalau enggak nanti yang terbaik yang keluar gitu. Yang bahayanya itu yang terbaik yang keluar. Kalau Kementerian Keuangan sudah analisis kompetensi dan itu memang mungkin mereka-mereka yang tidak fit dengan tugas yang diemban oleh Kementerian Keuangan. Dan kita akan menjalankan moratorium rekrutmen sampai akhir tahun ini, kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang memang dibutuhkan, yaitu kesehatan dan pendidikan misalnya. Dan tugas-tugas lain sifatnya mendesak.